yang dia istilahnya udah nggak juara lagi, udah nggak bisa bertanding lagi, Iya, itu betul. mohon maaf ya, dia bekerja kasar gitu. Sekarang Iya, jadi betul pekerja sekali. kasar. Banyak atlet yang berasa bahwa pada saat saya berprestasi saya diperas. Di saat saya sudah tidak mampu lagi ya udah saya dilepas. Dilepas itu. Iya, banyak. Istilahnya dibuang, udah gak ada yang Betul ingat lagi sekali. gitu ya. Nah, Oke, kembali lagi bersama gua Faras Fadilah di acara Obrolan di Sore Hari. Di kesempatan kali ini kita akan ngebahas suka duka menjadi atlet di Indonesia. Dan saat ini kita kedatangan tamu. Tamu kita ini pernah menjuarai ASEAN Games di SEA cabang Games. SEA Games ya. Pernah menjuarai SEA Games 2011 di cabang weightlifting ya Mas ya. Oke, mungkin Mas Samuel bisa memperkenalkan diri. Jadi teman-teman bisa tahu saya tuh lagi ngobrol sama siapa sih. Sekarang kok gede banget gitu. Oke, salam kenal buat semuanya. Perkenalkan, nama saya Samuel. Saya dulu mantan atlet. Dari tahun 1999 saya memulai karir di cabang olahraga weightlifting. Terakhir saya menggantung sepatu di 2016, jadi total 17 tahun. 17 tahun ya. Kurang lebih 17 tahun, lebih dari separuh usia saya. Saya bergelut di dunia weightlifting. Kemudian setelah itu saya langsung beralih menjadi seorang pelatih weightlifting, khususnya youth untuk di DKI Jakarta. Sampai saat ini saya masih bergelut di dunia pelatih untuk mempersiapkan atlet-atlet youth Atlet-atlet DKI muda Jakarta, gitu ya. atlet-atlet muda, betul. Oke, jadi tadi Mas Samuel itu mulai karir atletnya tahun berapa Mas? 1999. 1999 ya. Iya, Aduh, betul. tahun 1999 saya masih merah itu Mas. Wah iya, masih kecil banget ya. Saya lahiran 98 rada akhir kan. 98 ya, berarti ya, betul. Masih bayi 1999 banget ya. saya masih merah, Mas Samuel udah bergelut dengan besi. Udah gede gitu. Iya. Belum, enggak juga dong. Waktu itu kan baru mulai. Oh, baru mulai ya. Iya, kebetulan saya beranjak dari Makassar ke Jakarta untuk memulai karir. Oh, dari aslinya Makassar. Aslinya saya Makassar, lahir besar di Makassar. Jadi merintis karirnya itu waktu baru di Jakarta gitu baru ya. Di Jakarta, usia 15 tahun. Terus dulu Mas Samuel kenapa memutuskan untuk menggeluti dunia angkat besi itu Mas, weightlifting? Iya, kalau saya cerita kenapa bisa menggeluti cabur weightlifting itu mungkin ceritanya panjang karena sebelum saya pindah dari Makassar ke Jakarta, saya cukup aktif di Makassar untuk mengikuti beberapa cabang olahraga, contoh kayak sepak bola, berenang, main takraw, iya gitu, banyak olahraga yang saya coba gitu loh. Karena saya salah satu anak yang lahir dari keluarga yang memang basic olahraganya cukup baik. Gitu loh. Tapi pada saat saya mulai datang ke Jakarta di 99, saya ke rumah keluarga yang kebetulan notabene pelatih nasional weightlifting. Ya, itu om saya. Namanya Sorry Enda Nasution. Ya, pada saat itu berarti awal nyebur ke weightliftingnya di situ ya? Iya, tapi untungnya beliau tidak menawarkan saya langsung terjun di olahraga tersebut. Beliau tanya dulu ke saya, niatnya, minatnya, olahraga apa yang kamu mau geluti gitu. Ketertarikannya di mana gitu ya? Oke. Akhirnya saya ditanya begitu, saya nggak bisa jawab karena ya apa ya gitu loh kan. Karena saya juga nggak tahu bakal kemana. Akhirnya beliau bilang, yaudah luangkan waktu besok keliling di GOR, kamu lihat cabang olahraga apa yang mungkin seret buat kamu, kamu pilih dan kamu geluti itu. Gitu. Nah, singkat cerita akhirnya saya di keesokan harinya, akhirnya saya jalan keliling di GOR. Di GOR itu tadi? Iya. Mulai ngelihat gimnastik, wih keren banget. Oh, gimnastik yang... Iya, saya punya target pertama memang gimnastik secara pribadi. Tapi ternyata untuk gimnastik itu
minim usia di 5 sampai 6 tahun untuk start, sedangkan waktu itu saya 15 tahun. 15 tahun udah 3 kali lipat nih itu ya. Udah terlambat banget gitu. Dia bilang, oh terlambat kalau udah mau mulai di usia seperti ini kan, 15 tahun. Oke, akhirnya ya sudah, ini bukan pilihan saya berarti. Sepak bola biasa buat saya, bulu tangkis biasa buat saya, renang biasa buat saya, semua olahraga permainan biasa. Karena di Makassar pun saya sering melakukan itu gitu. Tiba-tiba om saya juga kesel, kamu maunya yang mana gitu. Kalau memang nggak mau, ayo ikut ke tempat latihan om. Weightlifting. Oh, itu pertama kalinya gitu. Pertama kali saya tahu olahraga itu. Yang saya tahu itu weightlifting adalah olahraga yang digeluti Bang Aderai. Setahu saya, karena pengetahuan umum orang di Indonesia, weightlifting itu sama seperti bodybuilding. Sama-sama ngangkat sama-sama gitu, angkat beban gitu ya. Tidak jauh dari otot, bicaranya kan gitu. Jadi kalau kita mau bicara otot, kebetulan di 1999 itu Bang Ade itu salah satu icon lah. Icon sampai di sekarang Indonesia. masih icon sih sebenarnya. Sampai sekarang ya masih icon. Nah akhirnya saya pikir begitu. Udah saya ikut, saya datang ke hall angkat besi weightlifting. Pertama masuk di pintu, itu seakan-akan saya melihat ruangan yang penuh dengan superhero gitu loh. Orang-orang yang kuat ngangkat 100 kilo ke atas gitu ya. Waduh, itu bar lempengan-lempengannya itu nggak lebih dari 1-2, jadi 3-4 itu dibanting, boom loh. Langsung saya pikir, ini keren banget nih, gitu keren banget. Gila tuh ada orang sekuat ini gitu loh. Dan saya berpikir, kok saya nggak tahu ada olahraga kayak gini gitu loh. Taunya yang berenang, bola gitu-gitu ya. Setahu saya itu olahraga. Weightlifting itu bukan olahraga gitu. Ternyata ada olahraga weightlifting. Bahkan om saya bilang, saya menciptakan atlet-atlet sampai ke olimpiade loh. Om saya itu, si Soryan dan Nasution itu. Wah, serius kok saya nggak tahu ya cabur olahraga ini gitu loh. Akhirnya ya sudah. Om saya mau belajar olahraga ini. Saya mau. Itu mulai kelihatan tertarik, soalnya kalau menurut saya itu nggak kelihatan biasa gitu ya. Iya, luar biasa banget. Kan kalau main bola atau berenang di mana-mana ada, cuman weightlifting cuman segelintir orang aja sih ya yang. Iya, betul sekali. Tapi yang saya lihat, olahraga itu harus ada fun-nya kan. Kayak sepak bola, bulu tangkis, kita bisa menikmati gitu. Tapi pada saat saya masuk di gedung latihan weightlifting, bukan suatu hal yang dinikmati, tapi kayak suatu hal yang kita banggain. Kita mau nunjukin ke orang bahwa nih gue kuat. Gue kuat ngangkat sekian ratus kilo gitu. Gue nggak gede, gue nggak berotot, tapi gue kuat. Nah itu yang saya lihat gitu loh. Nah di saat itulah saya ngambil keputusan untuk saya mau olahraga ini, gitu loh. Akhirnya mulai di 99 sampai di 2000. Kebetulan di tahun 2000 itu ada seleksi siswa untuk masuk ajaran baru, ya kan. Nah disitulah om saya bilang, kamu latihan yang benar. Kalau kualitas latihan kamu bagus, di 2000 saya masukkan nama kamu untuk kandidat atlet baru. Kayak talent scouting gitu lah, talent scouting. Terus di saat itu langsung lebih semangat lagi gitu latihannya ya. Dan kalau Bang Faras mau tahu, awal-awal saya latihan itu sampai blackout dan pingsan jatuh. Oh iya saya sering berasa ya kayak hal-hal yang baru yang kita nggak bisa menguasai diri sendiri, tiba-tiba blood pressure naik ke atas otak. Saya tahu rasanya. Gitu ya kan? Jadi sebenarnya nggak usah ngomongin weightlifting yang berat-berat banget. Saya aja yang saya bodybuilder kecil-kecilan aja. Kalau saya habis squat, saya habis leg press, atau saya habis angkat berat, kadang-kadang udah langsung kunang-kunang gitu kan. Nah, kalau saya bukan kunang-kunang, gelap, mati lampu. Gelap. Soalnya bebannya lebih berat lagi ya itu. Iya, karena tuntutannya memang selalu progressive overload. Hari ini bisa 50, besok kamu harus bisa 60. Besoknya harus bisa 60. Kan kalau dari segi bodybuilder itu kan bulan depan atau 2 minggu ke depan. Ada siklusnya kan. Nah, kalau di weightlifting ya enggak. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Gitu. Iya. Kalau enggak berarti istirahat kamu, asupan makan kamu mungkin yang berantakan. Iya kan, bicara disiplin. Iya kayak begitu gitu. Tapi yang waktu itu yang saya alami untuk pemula memang sangat cepat peningkatannya. Beda kalau kita sudah mulai masuk ke dalam advance. Advance. Itu udah mulai sulit untuk meningkatkan 5 sampai 10 kilo itu sulit. Dibilang banget. Advance itu kalau udah berapa tahun itu Mas? 5 tahun ke atas kalau di weightlifting itu 3 sampai 4. 3 sampai 4 iya. Ya. Karena 2 tahun pun kita belum bisa bilang advance. Karena masih banyak yang harus dibenahi seperti teknik. Ya kan, terus kita bicara juga mengenai speed.
gitu. Nah jadi banyak komponen memang yang harus dibenahi kalau sudah mau masuk di advance. Nah singkat cerita, ingat yang tadi yang waktu blackout itu, saya ngelewatin ya lumayan lah, berkisar 6 bulan. Itu masa-masa sulit saya untuk terjun ke dunia olahraga baru menurut saya. Saya harus beradaptasi dengan memikul beban di depan bahu saya. Terus saya harus melakukan squat sampai bawah. Ya kan, seumur hidup saya nggak pernah ngelakuin hal itu gitu loh. Pada saat kita posisi jongkok naik ke atas, tiba-tiba darah naik kencang, tekanan darah naik kepala dan gelap gitu. Jatuh. Yang saya sering banget jatuh kayak gitu. Nah kebetulan juga kan saya sempat mengalami kenakalan remaja di Makassar. Jadi apa ya, kalau dibilang tingkat kebugaran saya nggak baik-baik banget gitu. Nah akhirnya saya berusaha selama 6 bulan, ditopang sama saya punya om saya juga bimbing apa-apa saja yang harus saya persiapkan untuk saya bisa masuk ke dalam kompetisi untuk pemilihan itu untuk pemilihan talent scouting gitu kan. Talent akhirnya scouting saya berjuang, akhirnya saya berusaha untuk ngikutin bimbingan beliau juga nuntun saya punya teknik dengan baik. 6 bulan kalau tidak salah saat itu saya bisa snatch 50 kilo, clean and jerk cuma 70 kilo. Dan di situ om saya melihat bahwa saya ternyata punya potensi. Gitu. Punya potensi untuk berprestasi di olahraga weightlifting. Iya. Yang saat itu yang saya sama sekali nggak tahu dari mana sih dia lihat, ya kan gitu. Akhirnya saya cukup percaya sama beliau karena memang beliau juga masih om saya. Terus saya melihat juga di rumah beliau itu banyak terpampang foto-foto dia mendampingi atlet-atlet sampai ke ajang internasional. Dan kebetulan beliau juga pernah mengikuti Olimpiade di Boston di waktu US. Itu iya betul, pernah beliau ikut. Beliau kalau nggak salah di peringkat 4 deh. Kalau nggak salah di peringkat 4 Olimpik dulu 1984. Itu kayaknya saya baru lahir. Nah beliau itu udah ikut Olimpiade. Nah dengan itu akhirnya saya percaya sama beliau. Akhirnya ikutin lah. Oke, terus dari sejak itu ceritanya Mas Samuel langsung bisa kepilih untuk mewakili Indonesia di SEA Games 2011 itu gimana tuh Mas? Ya perjalanan panjang banget dari 2000 saya masuk sekolah khusus olahragawan, sekolah atlet di Ragunan, sampai akhirnya saya terjun di kelas senior yang saya bisa gabung sama tim pelatnas itu di 2010. Di 2010. Jadi 10 tahun saya persiapan untuk maju istilahnya go international. Gitu loh. Latihannya 10 tahun itu ya? 10 tahun serius. Dan menurut saya waktu itu cepat banget dari dulu sampai terus. Akhirnya di saat itu saya sempat bukan memecahkan rekor sih. Selama 10 tahun atlet DKI belum pernah ada yang meraih medali emas nasional di weightlifting. Belum ada. Iya, khusus untuk membela DKI Jakarta. Nah, kali itu saya lagi. Begitu. Nah, di saat itulah juga saya terpilih untuk masuk ke tim pelatnas. Nah, di saat itu juga karir saya mulai naik. Saya ikut kejuaraan dunia di Antalya 2010. Kebetulan saya juga Antalya Turki betul sekali. Iya. Saya membantu teman-teman yang lain yang persiapan untuk Olimpik. Jadi mengirim kuota waktu itu berapa ya kalau nggak salah 4 atau 5 orang. Saya lupa waktu itu. Akhirnya saya ikut di situ, saya di peringkat 23 tapi kebetulan hampir 50-an peserta. Hampir 50 peserta. Nah itu dia. Nah dari situlah saya terus maju ke SEA Games. SEA Games saya peringkat 2 kalah dengan Thailand waktu itu di 2011. SEA Games 2011 tuh di Indonesia. Di Indonesia ya? Iya, Palembang. Oh, Jakabaring itu kalau bolanya ya. Iya, betul sekali. Jakabaring, betul. Nah, itu saya peringkat 2. Peringkat 2 di situ ya. Di bawah Thailand. Iya. Terus Mas yang mau saya tanyain, sebenarnya kalau misalkan atlet di Indonesia ini kan kemarin kita baru ada Olimpik yang Tokyo itu Mas ya. Betul. Olimpik yang Tokyo itu. Terus ada atlet yang sampai dapat hadiah 3M, 5M. Terus di luar itu mereka dapat rumah, dapat apresiasi yang besar gitu ya. Itu kan sekarang. Kalau misalkan zaman dulu itu, jadi gini Mas, saya
saya sempat dengar juga Mas ya. Iya. Salah satu atlet Indonesia yang zaman-zaman dia juara itu dia sangat dikagumi, dia diagung-agungkan gitu Mas Iya, ya. betul sekali. Pas saat juara. Pas sekarang di hari tuanya yang dia istilahnya udah nggak juara lagi, udah nggak bisa bertanding lagi, Iya, itu betul. mohon maaf ya, dia bekerja kasar gitu. Sekarang Iya, jadi betul pekerja sekali. kasar. Jadi pertanyaan saya, kalau misalkan atlet itu setelah juara apa dapet tanggungan dari pemerintah gitu Mas? Apa hadiahnya pada saat menang aja gitu Mas? Iya, jadi untuk reward itu baru-baru kebelakangan ini aja, kalau nggak salah di 2008 baru ada reward dari Kemenpora untuk dibagikan kepada atlet-atlet yang berprestasi yang langsung 2008 direkrut di 2008 waktu itu zaman Pak Adiaksa Daud. Iya. Ya, beliau yang langsung beri reward kepada atlet-atlet yang berprestasi untuk masuk jadi PNS di Kemenpora. Setahu saya kurang lebih seperti itulah. Yang berprestasi. Iya, tapi untuk sebelumnya itu masih agak sulit untuk diapresiasi. Jadi banyak atlet yang berasa bahwa pada saat saya berprestasi saya diperas. Di saat saya sudah tidak mampu lagi, ya udah, saya dilepas. Dilepas itu. Iya, banyak. Istilahnya dibuang, udah gak ada yang ingat lagi gitu ya. Nah, banyak atlet-atlet yang mengalami hal itu gitu loh. Tapi kita tidak tahu itu siapa yang kita mau salahkan, kita juga nggak tahu. Tapi yang saya lihat sekarang adalah para atlet di Indonesia untuk zaman sekarang ini sangat diapresiasi oleh negara. Bahkan ada beberapa perusahaan-perusahaan yang mau ikut berpartisipasi dalam pembinaan gitu loh. Pembinaan si atletnya itu. Iya, betul sekali. Nah, tapi kalau untuk di weightlifting sampai detik ini sih masih minim minat ya. Iya, karena mungkin weightlifting masih dilihat sebagai olahraga yang bahaya, ekstrim. Iya, ekstrim, betul. Sampai misalkan weightlifting itu cenderung potensi cederanya besar gitu ya Mas. Iya, betul sekali. Apalagi kalau mungkin Mas Paras pernah dengar orang tua kalau anaknya mau minta weightlifting, jangan, nanti turun bro. Nanti pendek kan? Gitu ya. Iya, nanti pendek, betul. Apalagi kalau perempuan mungkin jangan, nanti kamu akan jadi nanti kamu dewasanya susah untuk mengandung, melahirkan kayak gitu. Rahimnya kenapa gimana? Iya, gitu betul. Ya. Nah, itu masih banyak banget orang yang berpikiran seperti itu. Padahal olahraga weightlifting sendiri adalah salah satu olahraga yang membangun kekuatan tulang, otot, bahkan pikiran gitu. Nah, itu yang banyak yang orang nggak sadari. Jadi waktu 2011 itu Mas Samuel itu berhasil ngangkat berapa ratus kilo di atas kepala itu Mas? Waktu itu saya di 2011 kategori berat badan 85 kg. 85 kilo. Iya, kalau nggak salah ada 5 peserta Asia Tenggara ya. Karena Asia Tenggara nggak begitu banyak lawannya. Saya snatch 137. 137. Iya, 137. Clean and jerk itu 175 kg. 175 kg iya, gitu ya. 175 kg. Gitu. Nah, itu berada di runner up, posisi kedua. Posisi kedua dapat silver ya, perak gitu Mas ya. Padahal saya ditargetkan hanya di perunggu. Targetnya perunggu. Targetnya tapi perunggu. Jadi lebih target gitu Mas ya. Lebih target satu peringkat ya. Satu peringkat itu. Gitu ya. Iya. Betul. Terus yang terakhir Mas Samuel ada saran atau tips nggak buat anak-anak muda sekarang yang mau menjadi atlet gitu, atau ada sedikit motivasi nggak gitu? Soalnya kan bulan depan kalau nggak salah ada PON Papua ya. Iya, bulan Oktober sekali. ya. Di Oktober, jadi Mas Samuel Papua. ada tipsnya gitu Mas? Atau saran anak-anak yang mau jadi atlet pertama lah? Iya, mungkin tipsnya buat teman-teman yang ingin berolahraga. Untuk zaman sekarang jangan takut untuk kalian terjun di dunia atlet, karena di dunia atlet sekarang para atlet itu diberi apresiasi yang cukup luar biasa menurut saya. Untuk saat ini. Iya, untuk saat ini, dan itu bisa dijadikan sebagai masa depan yang baik. Kalau di zaman dulu kan sama seperti guru, jangan sama guru karena gajinya kecil. Tapi kalau untuk sekarang atlet dan guru gajinya cukup baik. Udah lebih diapresiasi. Betul, juga ya Mas diapresiasi dan dihargai gitu. Nah,
jangan ragu untuk mengenal olahraga weightlifting. Sekalian promosi weightlifting iya, gitu ya. Sekalian promosi weightlifting. Kebetulan saya juga sebagai edukasi weightlifting bersama APKI. Ya kan, jadi saya di situ master coachnya untuk weightlifting. Dan saya juga semenjak 2016 saya berusaha untuk merubah image di dunia kebugaran, bahwasanya weightlifting itu bukan olahraga kebugaran, gitu loh. Nah, saya yang masuk ke dunia kebugaran untuk membuktikan bahwa weightlifting adalah bagian dari olahraga kebugaran. Oh iya, bagian bisa dibawa prestasi, bisa dibawa menjadi olahraga kebugaran. Oke. Begitu. Oke, sebelum closing saya mengucapkan terima kasih banyak Mas Samuel atas waktunya di waktunya yang sibuk ini udah rela datang ke tempat kita yang masih belum ada apa-apanya tapi udah kedatangan tamu sekelas Mas Samuel gitu ya. Terima kasih. Saya juga merasa terhormat sudah diundang. Oke, terakhir dari gua tetap ikutin prokesnya, ikutin 5M, memakai masker, mencuci tangan, dan ya sisanya menjaga jarak. Cari sendirilah semuanya lah. Oke, thank you. As you.